Bentuk pecahan dan cara mengubah pecahan. Berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ada dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pembilang lebih kecil daripada penyebut, ya. Jadi yang atas lebih kecil daripada yang bawah, dan pecahan tidak murni kebalikannya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, pecahan tidak murni ini yang dapat kita ubah nantinya menjadi pecahan campuran. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Masih ingat kan konsep tentang pecahan sebagai suatu bentuk perbandingan? Jadi jika ada 7/3 itu sama dengan 7 dibagi 3. Berapa? 2 sisa 1. Nah, 2-nya ini sebagai hasil kalinya jadi bilangan bulat yang ada di depan. Sedangkan 1 sisanya ini jadi pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, bagaimana jika dibalik pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kebalikannya, 1/3 berarti 2 kali 3 ditambah 1, ya. Ini rumusnya. Rumus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang, sedangkan penyebutnya tetap, ya. Bilangan bulat itu angka yang ada di depan. Yang kedua adalah pecahan desimal, yaitu pecahan persepuluhan, perseratusan, maupun perseribuan yang ditulis dalam tanda koma. Ya, masih ingat tentang nilai tempat pada pecahan desimal? Nah, berarti kalau satu angka di belakang koma, nilai tempatnya persepuluhan. Kalau ada 2 angka di belakang koma, nilai tempatnya perseratusan. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Pecahan desimal tadi apa? Pengertiannya pecahan persepuluhan, perseratusan, maupun perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Berarti pecahan tersebut harus persepuluhan atau perseratusan ataupun perseribuan. Berarti penyebutnya harus berapa? Nah, penyebutnya harus 10, 100 maupun 1000. Nah, persepuluhan, perseratusan ataupun perseribuan. Jadi langkah yang pertama adalah mengubah pecahan tersebut menjadi penyebut dengan 10, 100 ataupun 1000, tergantung penyebutnya. Begitu, ya. Misalnya 2/5. Kita jadikan per 10. Kalau per 10 bisa per 10 dulu, jangan per 100, ya. Jadi kalau penyebutnya dijadikan 10 bisa, ya 10 dulu, jangan 100 ataupun 1000. Itu untuk memudahkan kita. Kita masih ingat konsep pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu penyebut dan pembilang dikali dengan angka yang sama. 5 kali berapa? Ada 10 kali 2. Kalau bawah kali 2, maka atas kali 2. 2 kali 2, 4. Berarti 2/5 senilai dengan 4/10. Maka sama dengan 0,4 karena ini penyebutnya 10. Nah, ini rumusnya. Jika penyebutnya 10, maka 1 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, maka 2 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 1000, maka 3 angka di belakang koma. Ini yang kita jadikan pedomannya. Misalnya ini 100, berarti 2 angka di belakang koma. Itu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang kebalikannya. Bagaimana jika mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Juga kebalikannya. Berarti kalau 1 angka di belakang koma penyebutnya 10. Kalau 2 angka di belakang koma penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang koma maka penyebutnya 1000. Ini seperti ini, ya. Contohnya, misalnya ini 0,3. Berapa angka di belakang koma? 0,3, 1 angka. Kalau 1 angka di belakang koma berapa? Penyebutnya 10, berarti 3/10 itu, ya. Kalau kalian pintar perkalian dan pembagian boleh disederhanakan. Kebetulan ini 3/10 tidak bisa disederhanakan. Nah, kalau ini 0,8, 8/10. Nah, kita sederhanakan. Atas dan bawah pembilang dan penyebut dibagi dengan 2, berarti 8/10 sama dengan 4/10.
ya, begitu. Ini kalau pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang koma, penyebutnya 1000. Ini contohnya. Nah, sekarang pecahan biasa menjadi persen. Masih ingat pengertian persen? Persen adalah pecahan yang berpenyebut 100. Kalau misalnya ada 10%, berarti 10 per 100. Kalau 20%, berarti 20 per 100. Karena persen itu adalah per 100, ya. Yang paling gampang ini dulu, persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Ubah bentuk persen dengan menjadi penyebutnya 100. Kalau 20% berarti langsung 20 per 100, lalu sederhanakan. Kalau 45% berarti 45 per 100. Gampang ya, ini lebih gampang kalau persen menjadi pecahan biasa seperti ini tadi ya. Langkah kedua bisa sederhanakan, boleh ya. Ini berarti sempurna nilainya ya. Berikutnya bagaimana kalau pecahan biasa menjadi persen? Bagaimana? Berarti kita harus ubah penyebutnya menjadi 100. 2 per 5. Kita ubah penyebutnya menjadi 100. Berarti ada apa kan? Masih ingat prinsip senilai? Nah, berarti atas pembilang dan penyebut kita kali dengan angka yang sama. Kali berapa ya? 5 kali berapa? Ada 100 kali 20. Kalau bawah kali 20, maka atas juga harus kali 20. 2 kali 20, 40. Berarti 2 per 5 senilai dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Ya. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal, biasanya kelas 4 itu penyebutnya kisaran ini saja. Kisaran ini saja. Ini tabel untuk memudahkan kalian menghafal. Misalnya untuk pecahan desimal 2 kali 5, 10. Kalau 1 kali 10, tetap 10 ya. 2 kali 50, 100. 4 kali 25, 100. 5 kali 20, 100. 10 kali 10, 100. 8 kali 125, 1000. Seperti itu. Jadi misalnya tadi ini 2 per 5 kali berapa ya? Ada 100 ya. Berarti kita cari. Wah, ini 5. Berarti kali 20. Berarti pembilang dan penyebut kali 20. Kalau penyebutnya 50 kali berapa ya? Kali 2 ya. Ini tabelnya untuk memudahkan kalian menghafal perkalian, mau penyebutnya diubah menjadi 10, 100 maupun 1000. Ini untuk memudahkan dalam mengubah desimal maupun persen. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang di atas tadi? Jadi misalnya campuran ke persen ya. Terus desimal ke persen, persen ke campuran, bagaimana caranya? Nah, ini contohnya desimal ke persen. Kalau yang lain juga sama, semuanya harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Misalnya campuran ke persen, bagaimana kalau campuran ke persen? Maka campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Baru dari pecahan biasa menjadi penyebutnya 100. Bagaimana kalau misalnya campuran ke desimal? Campurannya diubah ke pecahan biasa dulu, baru kita ubah menjadi desimal. Jadi semuanya itu pecahannya harus kita ubah menjadi pecahan biasa, kemudian baru kita ubah menjadi pecahan sesuai dengan soal. Contohnya adalah merubah desimal ke persen, berarti kita harus ubah desimal itu menjadi pecahan biasa. Terus langkah yang kedua adalah penyebutnya kita jadikan 100. Misalnya 0,5. Ini karena satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Berarti 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini diubah menjadi penyebutnya 100. Bawah kali 10, atas kali 10 berarti 50 per 100 sama dengan 50%. Bagaimana jika penyebutnya 1000 menjadi persen? Prinsipnya persen itu harus per 100. Berarti kalau penyebutnya 10, penyebutnya 5, penyebutnya 1000, penyebutnya 1 juta, itu harus kita ubah menjadi penyebutnya 100. Dengan cara apa? Dengan pecahan senilai. Berarti
bisa dikali ataupun bisa dibagi. Kalau yang di depan itu tadi dikali karena penyebutnya pasti lebih kecil daripada 100. Nah, kalau sekarang penyebutnya lebih besar dari 100, misal 1000, ya harus dibagi. Dibagi berapa? 1000 ke 100 dibagi 10. Misalnya ini, 300 per 1000, berarti 1000-nya kita ubah ke 100 dengan diapakan tadi? Dibagi. Berarti kalau bawah dibagi 10, maka atas juga harus dibagi 10. 300 dibagi 10, 30. Jadi 300 per 1000 sama dengan 30 per 100 sama dengan 30%. Bagaimana jika desimal dengan 3 angka di belakang koma misalnya? Diubah menjadi persen, bagaimana jika desimal dengan 3 angka di belakang koma menjadi persen? Maka prinsipnya semuanya itu harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Baru kita ubah sesuai dengan soalnya. Berarti langkah yang pertama, ubah desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Setelah itu, karena soalnya jadikan persen, sedangkan prinsip persen itu adalah penyebut 100, jadi ubah penyebutnya menjadi 100. Ya, perlu diingat-ingat bahwa prinsip persen adalah mengubah penyebut menjadi 100. Contohnya adalah 0,123. Karena ini 3 angka di belakang koma, maka 123 per 1000. Karena 3 angka di belakang koma berarti penyebutnya 1000. Nah, kembali lagi ke pasal yang ini. Ya, berarti 1000. 1000 kita ubah penyebutnya menjadi 100. Diapakan? Sama dengan dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 10. Berarti atas dan bawah dibagi 10. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 10. Sekarang 123 dibagi 10 berapa? Kita cara-cara di sini. 123 bagi 10 itu berarti sama dengan 123 per 10. Kalau penyebutnya 10, satu angka di belakang koma. Nah, berarti kalau 123 dibagi 10 tadi berapa? 12,3 karena satu angka di belakang koma. Sehingga 123 per 1000 sama dengan 12,3 per 100. Berarti sama dengan 12,3%. Loh, kok Bu? Nggak apa-apa ya. Memang terkadang ada soal-soal jebakan yang sedikit sulit untuk perkalian dan pembagiannya.